Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuno, ketemu lagi di Kuno TV dalam acara bincang-bincang bersama para pemuda, ya kan? Sekarang saya duduk bersama salah satu asatis, ya, asatis atau pengumuman dakwah yang sekarang lagi giat atau hikmat di pelosok. Nah, makanya ini menarik kita bahas karena mengenai masalah dakwah di pelosok. Beliau sekarang sudah ada di samping saya. Nama beliau Ustaz Muhammad Rustam. Nah, jadi kita bisa nanti tanya langsung kepada beliau bagaimana selama dakwah berapa tahun, informasi. Beliau bilang dia sudah 3 tahun berdakwah di pelosok. Luar biasa, ya kan? Kita mau tanya gimana suka dukanya, terus gimana goalnya, gitu. Kepada Ustaz. Kita mulai dari mana tuh? Hah? Kita mulai dari mana tuh? Dari pertama masuk gitu kan, bagaimana sampai bisa apa yang dulu pertama program apa yang dijalankan di Lembana, ya kan, di sana. Intinya kalau dakwah tetap dakwah disampaikan secara lisan, Ya. secara lembut, Iya. supaya masyarakat itu tidak menolak dakwah itu. Iya. Kan ada beberapa dai yang dia penjelasannya minim terus tiba-tiba datang langsung mengharamkan sesuatu, walaupun memang itu perkara haram. Iya. Tapi kita lihat dulu tempatnya di mana disampaikan, Betul. terus bagaimana cara kita menyampaikannya, itu juga penting. Dakwah di pelosok, kita yakin semua satis yang dakwah di pelosok itu pasti paham tentang hal Iya. itu. Bagaimana kita masuk ke masyarakat. Iya. Tidak semuanya yang dibicarakan di masyarakat itu tentang dakwah untuk Iya. pendekatan. Iya, Ada yang namanya bahasa-bahasa juga, Iya. bicara tentang pekerjaan mereka. Betul. Poligami. Ya, enggak dulu kalau poligami. Oh iya, betul. Biasanya yang bicara poligami itu bapak-bapak, kayak di sebelah saya, Oh iya. selalu bicara poligami. Salah. Intinya, Iya. intinya apa? Untuk memasuki wilayah dakwah di tengah masyarakat itu kita harus sabar. Betul. Terus siapa yang kita dakwain pertama kali? Iya. Ibaratnya kita kalau mau menangkap ular itu jangan tangkap ekornya, tapi kita mulai dari kepalanya. Iya, betul. Seperti itulah dakwah. Jadi kita datangi tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, maupun Iya. tokoh-tokoh adat. Kita dakwah melalui itu. Iya. Terus kalau mereka sudah ada ibaratnya izin Iya. atau mereka sudah mau menerima, Iya. insya Allah itu dakwah lebih mudah lagi. Iya. Masalah. Bagaimana kita tadi menangkap ular, itu dimulai dari kepalanya dulu, itu Iya. lebih mudah daripada Betul. menangkap ekornya. Betul. Karena kepalanya biasa menggigit. Iya. Betul. Jadi dakwah itu dimulai dari itu dulu. Iya. Tokoh pemerintah, tokoh adat, tokoh agama. Iya. Kita mulai dulu. Terus dakwah ini setelah itu dakwah fokusnya kepada pemuda. Iya, betul. Karena biasanya kan kalau kita sebagai pemuda ini dakwah lebih di atas kita, Iya. itu bahasanya harus lebih santun, bukan menggurui, Ya. tapi mengingatkan. Mengingatkan. Karena mereka lebih mungkin ada pemahaman tapi mereka lupa, makanya kita ingatkan kembali. Betul. Tapi kalau pemuda yang memang kita goalnya di situ. Iya, betul. Kenapa pemuda? Karena generasi yang akan memimpin selanjutnya yaitu pemuda. Iya, betul. Makanya kapan pemuda ini hancur, Iya. maka hancurlah generasi yang akan datang atau Betul. masa depan yang akan datang Iya. suatu di daerah. Iya. Maka kita dakwahnya fokusnya ke pemuda. Kita bagaimana mengajak pemuda ini hadir di masjid itu, minimal belajar baca Quran. Iya. Bagaimana dakwahnya mendekati pemuda? Itu melalui hobi mereka. Misalnya sekarang saya buat futsal itu Iya. tuh pendekatan kepada mereka. Iya, betul. Bagaimana kita lebih akrab lagi. Jadi intinya goalnya bagaimana kita pemuda ini lebih dekat Iya. kepada Allah, ingin belajar Quran, ingin belajar tentang Islam. Betul. Kalau poligami tidak bisa dibahas di pemuda. Oh, itu step by step, Ya. ya kan?
ada mungkin momen tersendiri ya untuk membahas itu. Jadi tadi disampaikan sama beliau ada beberapa poin ya. Yang pertama mungkin kita betul-betul harus sabar, ya kan? Karena itu mungkin salah satu kunci kesuksesan berdakwah. Terus yang kedua, kita memang harus ahsan gitu kan, harus baik dalam menyampaikan gitu kan, tidak tergesa-gesa, apalagi dibilang sifatnya mungkin langsung menjudge sesuatu gitu kan, padahal memang sesuatu itu memang mungkar gitu kan, tapi ada kalanya dibilang ada cara-cara yang baik untuk menyampaikan ke sana gitu kan, tidak langsung, karena yang kita mau hadapi ini kan berbeda karakter dan orang baru, seperti makanya dibilang ada proses di sana, ada prosedur, dan ini biasa kan ada memang saudara-saudara kita yang memang tidak memperhatikan hal tersebut, ya. Makanya dia tidak berhasil berdakwah di pelosok, seperti begitu. Jadi kira-kira apa suka dukanya, Ustaz? Apa sudah suka dukanya? Terus nanti apa yang sudah program yang terbentuk di sana melalui dibilang apa yang sudah yang sudah menjadi pendekatan kepada anak-anak, anak muda atau orang tua gitu. Itu berhubung sama program sendiri yang sudah berjalan di sana. Jadi kalau kita mulai dari orang tuanya dulu, Ya. jadi dulu masih banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat syirik atau khurafat lah. Alhamdulillah sekarang dari 100% yang dulu memang melakukan kesyirikan atau percaya tentang khurafat, itu kalau sekarang di wilayah dakwah saya mungkin sekitar 90% alhamdulillah sudah paham tentang itu. Betul. Nah, kita sebagai pendakwah cuma sekedar menyampaikan saja dan mendoakan orang-orang tua kita mudah-mudahan pemahamannya cepat berubah. Betul. Nah, kalau untuk pemuda, ya itu tadi kita ajarkan tentang Islam, kita pahamkan tentang Islam, betul. kita ajak mereka kepada Islam. Nah, sukanya itu kalau memang apa yang kita inginkan terhadap suatu kaum atau suatu masyarakat, itu sesuai dengan apa harapan kita. Betul. Misalnya mereka beriman, rajin sholat, mau belajar Al-Quran, itu sukanya. Sedangkan dukanya, mungkin ini juga pernah dialami oleh Rasulullah, sebagaimana waktu mereka mendakwai orang-orang Taif, diusir dan dihina ataupun dicaci maki. Mungkin dukanya juga di situ sebagai pendakwah, di mana kita menyampaikan suatu hal, ternyata masyarakat justru tidak menentang dan tidak menerima, bahkan ikut membenci. Dari situlah saya belajar bahwa memang cara menyampaikan itu harus ada momennya, tempatnya, juga bahasa kita yang dipintar. Jadi dukanya seperti itu. Selain daripada itu, mungkin di beberapa wilayah ada yang kekurangan jaringan, ada yang kekurangan air. Tapi alhamdulillah di tempat saya jaringannya bagus, airnya juga bagus. Tapi yang kadang jadi problem juga adalah faktor cuaca. Karena cuaca yang sangat dingin, sehingga bisa menyebabkan beberapa saat saya juga ikut sakit karena cuaca yang tidak menentu, apalagi cuaca kan di wilayah Lemban itu dingin. Betul. Jadi itu dukanya sih. Kalau memang kita sakit kan beberapa tugas kan nggak bisa dijalankan sih. Jadi itu dukanya. Betul. Jadi saya dengar juga ini kita ini membina santri ya di sana, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan bagaimana dia bisa berceramah, mengajarkan fikih, ya kan, sebagainya gitu. Jadi bagaimana prosesnya itu, bagaimana sekarang perkembangan santri di sana gitu, apakah dibilang ada yang sudah sukses dan melanjutkan studinya ke luar daerah seperti itu? Alhamdulillah sekarang ada yang beberapa santri yang sudah melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, khususnya di Kabupaten Tegal. Ada juga yang dikirim ke sana untuk melanjutkan lagi pendalaman tentang belajar Islam, khususnya menghafal. Dan memang untuk program-program yang sekarang dijalankan di Lembana itu tiap